Iya Pak, karena yang koran yang analog sudah diamankan. Sudah diamankan siapa? Diamankan Bareskrim. Kapan ngambilnya? Pertengahan April. Setiap perbuatan kriminal sengaja tidak sengaja meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi. Wiwats kembali hadir di sini kedatangan tamu yang sangat istimewa di tengah-tengah kita siang ini. Yaitu sebelah kiri saya Dr. Tifa. Semua orang pasti tahu. Dari ujung barat sampai timur, dari Aceh sampai Papua, bahkan di luar negeri sampai ke Jepang, ke Amerika, udah tahu cerita ini tentang siapa Dr. Tifa. Langsung aja, Dr. Tifa, selamat datang. Assalamualaikum. Aduh, semangat Dr. Tifa. Assalamualaikum, Adinda. Di sebelah kiri saya lagi yang ujung ini tidak asing lagi kalau ini. Semua udah pasti tahu. Ini sesepuhnya Wiwats, angkatan 66 Fakultas Hukum. Yaitu abang kita cintai Bang Asrul Harun. Apa kabar Bang? Kabar baik. Senang Assalamualaikum sekali ketemu warahmatullahi. Bang Asrul hari ini. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Kita bertanya ke Dr. Tifa dulu siang ini. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Begini Dok, kemarin ini rame kan, dari barat ke timur semua yang mengenai ijazah palsu. Ada satu hal yang sangat menyedih buat saya. Perjalanannya Dr. Rismon. Ini orang di mata saya hebat. Sama lah, geng Dr. Tifa nih jagoan semua saya lihat. Di mata kami Wiwats ini jagoan, berani. Nah, travelingnya Rismon ini, itu kemana-mana saya ngikutin dia. Betul. Bahkan yang sangat ramai nih baru-baru ini dia posting dia ketemu dengan Kasmujo. Iya. Iya kan? Kasmujo itu pintu dia, benar mandir kayak ketakutan. Terus mukanya ada plaster apa habis gimana ya apa dipukul atau gimana ya saya nggak tahu nih. Nah, sebagai Dr. Tifa bersahabat dalam tim yang sama menggebrak ini jasa palsu Jokowi. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang menjadi satu tim itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Betul. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Betul. Nah, kebetulan kita sama konsep kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Nah, kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Betul. Pak Rismon Sianipar itu dengan domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya kan jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu, masing-masing kan memandang sesuai domainnya masing-masing, sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Tapi tiga-tiganya alumni UGM loh ini. Ya itu dia, itu Dan juga yang konyol ini kan ijazah palsu dari UGM. Makanya mungkin jadi ada UGM marah nih. Ya, Iya. ya maksudnya itu dia. Tuh, jadi ada pengikat-pengikat yang dikendalikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menurut Betul. saya. Kami sama-sama peneliti, kami sama-sama alumnus dari UGM, dan kemudian ini adalah sebuah masalah yang sangat besar bagi alma mater yang kami cintai dan kami banggakan. Betul. Karena intinya kan sebenarnya kami tuh nggak ingin UGM itu namanya jadi cemar gara-gara digunakan oleh sekelompok orang untuk meraih jabatan, meraih ya seperti yang kita tahu ini yang mengusik kami. Terus berikutnya lagi adalah ada orang yang sudah jadi korban
yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu Betul, loh. betul. Untuk sesuatu yang Ya. seharusnya sangat mudah untuk diselesaikan. Ya. Kalau memang secari kertas itu memang benar-benar ada. Ngaku aja gitu ya. Iya kan, Kok susah bener ya? sederhana sekali. Nah, Iya, tahu kan gitu menjadi kan. pertanyaan kan Iya. adalah berarti dia benar-benar punya atau tidak kan itu. Kalau itu yang ditanyakan oleh pengadilan pada saat Pak Bambang Tri diadili, kemudian pada saat Gus Dur juga diadili, kok tidak muncul-muncul juga gitu kan. Itu kan mengherankan buat kami para peneliti. Nggak usah peneliti deh, rakyat aja semua juga sekarang sudah sibuk dengan risetnya masing-masing tentang polemik ijazah ini kan Semua gitu. juga pada Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang mendorong saya, karena peneliti itu harus kayak penyidik. Selama masalah itu belum ada solusinya, selama sebuah pertanyaan itu jawabannya belum confirm, belum sampai kepada conclusion, ibarat kata penelitian berjalan tapi conclusionnya kita belum bisa ambil, kita kan jalan terus mencari semua evidence yang bisa kita ambil, termasuk perjalanannya Bang Rismon Sianipar tadi kan dia menambah evidence yang dia miliki, sehingga semua puzzle itu kemudian tertata dengan baik sehingga memberikan gambaran yang sempurna kepada masyarakat. Itulah tugas kami gitu kan, untuk semua mozaik, semua puzzle yang tercerai berai itu kita yang tugasnya ngumpulin satu-satu, kita cocokin dengan bolong-bolong yang ada sampai akhirnya gambaran itu terbentuk sempurna. Kita semua jadi tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan soal ijazah ini. Itu ya. Nah, tapi saya juga mau menambahkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Adinda Rismon Sianipar ini ya. Jadi beliau ternyata memang Ada lifting ya? Hah? Ada lifting. Ada lifting ya. Jadi beliau kan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah saya rencanakan juga. Nanti saya akan ikut nampak tilas apa yang sudah beliau temukan. Jadi memang yang kilas ya? iya, itu kan sebetulnya berasal dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Bareskrim pada konferensi pers 22 Mei 2025 itu. Itu justru bukannya kemudian menjawab masalah, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Karena banyak sekali dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim ternyata membuat kita jadi terus bertanya. Karena ngawur. Iya, dan ya seperti misalnya yang sedang dilihat oleh Pak Rismon ya, satu tuh KKN, ya kan? Kemudian yang kedua adalah Koran Kedaulatan Rakyat, gitu kan? Itu kan materi utama yang beliau. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi dari Pak Insinyur Kasmujo, itu kan tiga itu yang kita dapat ya, at least ya. Satu, Pak Kasmujonya nggak mau nerima. ya ketakutan, kelihatan sekali kan behavior beliau itu. Behavior beliau itu kan ketakutan sekali, nggak mau. Apalagi mendengar Rismon Sianipar Pak, gitu kan. Wah, ini orangnya lagi mempermasalahkan saya, ya takut lah beliau. Seandainya Pak Rismon bilang, Pak, saya Tony misalnya gitu, mungkin silakan. Orang Jogja kan mana mau menolak tamu kan, atau saya Agus Pak, gitu ya. Dia bilang, saya Rismon Sianipar. Dia mau tutup pintu. Tapi anyhow ya Pak, namanya itu sebuah nurani kejujuran ya. Beliau itu mungkin selama berbulan-bulan ini batinnya itu terusik gitu. Jadi dalam kesempitan waktu yang hanya beberapa menit ya, beliau tetap menyampaikan kebenaran loh. Ya, di pintu yang cuma sempit begitu beliau nyatakan kebenaran. Dua hal yang sangat konfirmasi. Satu, bahwa beliau dengan mulutnya sendiri mengatakan saya bukan pembimbing skripsi. Ya. Bukan pembimbing skripsi. Bukan, dia dengar statement. Ya, karena yang membimbing skripsi itu yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Ya. Pada waktu tahun 85 itu beliau usia baru 36 tahun. 36 tahun. Nah, kedua, saya juga bukan pembimbing akademik. Karena saya itu masih golongan 3B. Jadi tidak bisa menjadi pembimbing akademik, confirm kan? Nah, artinya kan kita juga jadi tahu siapa sih yang bohong di sini. Nggak mungkin Pak Kasmujo. Pak Kasmujo hanya menjadi korban. Korban, jadi ketakutan. Korban. Ya. Oke, luar biasa. Terus lanjut ya. Oke. Lanjut yang itu KR. Karena ini kan juga ternyata digoreng lagi Pak.
Menurut Iya. Pak Rismon, teman Pak Rismon, nah ini saya juga penasaran sekali. Jadi begitu beliau masuk ke perpustakaan daerah, kan di situ sudah ada tumpukan koran kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat. Ya ada tahun 85, 92, 91, 81, Ini dibongkar 79. 2005. Tapi yang angkatan 80 nggak ada. Iya, nggak ada, betul. Terus kata petugas perpustakaannya, yang angkatan 80 sudah kami digitalisasi, Pak. Kan aneh ya? Nggak Ya mungkin, sudah, oke. kan? Kita lihat, mereka melihat yang digital. Ternyata kata yang saya permasalahkan di banyak podcast yaitu pasa dan puasa. Ternyata yang versi pasa. digital memang ditulis puasa. Artinya apa? Kita bisa ambil tadi kesimpulan bahwa dokumen yang dipampangkan oleh Bareskrim itu mengambil yang versi digital. Iya. Padahal nggak ada cerita koran kedaulatan rakyat dari sejak 80 tahun yang lalu terbitan pertama sampai sekarang 2025 itu menulis puasa, karena puasa itu kata bahasa Indonesia untuk menyebut Ramadan. Iya. Kalau Jogja itu menyebutnya pasa atau bahasa Pasa. Jawa itu poso. Poso ya. Jadi nggak mungkin kan di tahun 80 tiba-tiba aja Menulis puasa. KR bikin plat bikin plat untuk mencetak satu-satunya pakai puasa, kan nggak mungkin. Iya. Terus oleh Pak Rismon ditanya, loh kok ini cuma digital tahun 80? Iya Pak, Detailnya. dengan lugunya si petugas perpustakaan itu bilang, iya Pak, karena yang koran yang analog sudah diamankan. Sudah diamankan siapa? Diamankan Bareskrim. Kapan ngambilnya? Pertengahan April. Padahal yang bersangkutan yang kita polemikkan, yang melaporkan saya, itu laporan ke Polda itu tanggal 30 April. Artinya apa? Sudah dikondisikan kan? Iya. Mereka sudah bersih-bersih kan? Bersih-bersih. Bahwa si KR itu sudah mereka amankan karena pasti akan dicari nih. Sudah diamankan di suatu tempat. Luar biasa itu ya. Ya, kurang lebih seperti Luar itu biasa, temuan ya. dari Baik. Bang Tapi Rismon. sampai mendetail itu. Bisa-bisa Bareskrim ambil duluan pada bulan April itu kan. Skripsi, Ya. skripsi. Sama seperti bisa-bisanya pasar Genjing Pramuka dibakar duluan tahun 2012. Yang sekarang lagi dimasalahin. Kebakaran itu. Bakar duluan. Nggak sempat ya bakar. Enggak, pasar Genjing Pramuka. Pasar Genjing Pasar Pramuka, Genjing Simpang Pramuka. Pramuka itu Oh, udah Kan dibakar. segala macam ijazah KTP palsu semuanya dibakar habis. Di tahun 2000. Terus udah nggak berkembang lagi habis sekarang. Mati. Udah cuma jadi seng-seng aja itulah. Bakar seng aja. Baik, bisa saya mengkomentarin di IPA tadi. Saya tadi mau nanya motivasinya apa, tapi sudah dijelasin, Ya. nggak perlu lagi, karena Dr. IPA ini keberadaannya, watak dan sifatnya ini adalah sama kayak words, yaitu kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Betul. Itu sama, makanya bergabung di sini. Itulah orang-orang yang punya kebenaran. Kita ini kan hidup benar supaya adil. Ya. Jadi saya tadi sudah mendengar lagi, saya menghimbau kepada Kapolri yang akan datang diganti ini. Sangat memalukan, apalagi tadi keterangan Siapa tadi, rencana yang diganti, Bang? yaitu ilmu. Penggantinya siapa? Ya siapa gantinya Kapolri? Si Tito ini harus diganti. Iya. Apa yang ilmu yang harus dipelajarin dalam rangka penyidikan? Saya belajar tahun 66 kepada dosen saya, Roni Niti Baskara, terakhir guru besar di 4 Pajajaran. Tidak bisa lupa saya di tahun 1966 di Salemba, di UI, Fakultas Hukum dan IPK. Apa dia katakan? Adikium kriminologi, setiap perbuatan kriminal sengaja, tidak sengaja meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Akan terungkap. Tergantung kepada situasi dan kondisi toleransi. Nah, itu. Kedua, kalau kita penyidik ini, aspek antropologis, sosiologis. Kalau orang Jawa benar, saya kira Jokowi penyidik ini bukan orang Jawa. Pasti diajarin oleh nenek moyangnya, kakeknya, maknya. Saya sendiri sekolah di Jogja, tahun 63 di SMA Nusantara. Tinggal saya Jalan Dr. Yudan tahun 63, saya dapat dari mbah-mbah orang Jawa. Nah, Asrul, sini, apa mbak? Kali ini filsafat orang Jawa. Apa itu? Becik
ke titik Olo Ketoro. Apa itu? Ingat, bayangin tahun 63, sekarang 2025, 62 tahun saya. Apa? Hati-hati. Kebenaran itu lambat baru munculnya. Jangan mengharap kebenaran itu mau terus cepat Anda peroleh. Jadi apapun pasti abadi. Nah, inilah dia ini. Karena kebohongan itu ditutup-tutupi, muncullah ini. Jadi bagi penyidik polisi, dia harus belajar aspek sosiologis, aspek budaya, supaya jangan salah menyidik. Dan adagium kriminal itu yang diungkapkan oleh Susno Duhaji, itu baru polisi penyidik, serta Ugro Seno. Itu yang dijelasin. Jadi kalau polisi yang saya lihat untuk menyatakan orang itu bersalah atau prosedurnya, itulah Susno Duhaji. Itu yang benar polisi. Tolong nanti diajarin seluruh polisi aspek antropologis dan adagium kriminologi. Karena ada pepatah yang umum, bangke bagaimanapun bagusnya disimpan, pasti tercium. Pasti tercium. Nah, itulah yang ada sekarang ini penyimpangannya budaya Jawa yang saya belajar juga. Mengapa? Dari mulai kerajaan Mataram begitu besar terjadi pengkhianatan, yaitu dengan prinsip aji mumpung karena dikasih duit. Jadi idealismenya itu, kebenaran itu nggak ada, ditutupin dengan duit. Inilah merajalelanya pemerintah Jokowi selama 10 tahun, korupsi ada di mana-mana. Ini rusaknya. Syukur alhamdulillah saya kenal hari ini dengan Dr. Tipa sebagai membangkitkan jiwa anak-anak Indonesia yang sibuk dengan pekerjaan profesinya, tapi mencurahkan waktu dan tenaga demi kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Dokter Tipa, sekarang bagaimana keadaan Dokter Isman? Dokter Isman? Ya, gimana keadaannya sekarang? Baik-baik aja. Dia Tolong masih sampaikan Maksudnya gimana? salam saya Dr. Isman. Oh, ya. Itu dia mutiara dari tepian Danau Toba. Mengapa dia mutiara? Mutiara itu putih. Biasanya yang saya kenal lingkungan saya orang Batak selalu bermotifkan uang epeng. Ada epengmu? Kalau ada epengnya rebes, bisa diatur. Tapi Rismon ini benar-benar manusia idealis. Ini patut kita doakan dia selamat. Dia sebagai pencari fakta dan data. Ini aset bangsa. Seperti Dr. Tipa dan Roy Suryo. Itu aja komentar saya. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bang Asrul. Satu hal, Dr. Tifa, kenapa DPR Komisi 3 pada dia? Belum. Ya, Gini ya. Ini kenapa pada diam? Kalau Kok saya ada yang berlihat, gini. ada yang ngamuk kayak ikut-ikut gitu? Enggak juga. Nanti. Ini gini, jadi kita itu, saya ya, kalau ditanya kan saya ini peneliti ya. Peneliti itu selalu based evidence, berbasis kepada bukti. Jadi peneliti nggak boleh berspekulasi, berasumsi, apakah kenapa Komisi 3 DPR dan sebagainya itu diam sekarang. Diam sekarang belum tentu diam nanti kan. Dan apakah Komisi 3 DPR itu punya peran sekarang gitu. Karena sekarang ini momentumnya itu ada pada rakyat. Betul. Jadi kita jangan, jadi kalau saya itu belajar ya dari melihat bagaimana pemerintah, bagaimana DPR, parlemen ya, itu udah tunggu aja rakyat. Karena semua yang mengubah bangsa ini tuh rakyat. Ya. Bukan pemerintah, bukan parlemen, bukan siapa, rakyat. Jadi ini rakyat melalui barangkali mungkin saya dan teman-teman inilah rakyat yang bergerak. Jadi kita nggak usah tanya Komisi 3 bagaimana kok diam aja, memang mereka diam. Yang penting sekarang itu adalah momentum ini adalah rakyat. Ayo, sama seperti enggak. Masalahnya kalau kita coba tunggu itu sama dengan kebiasaan, attitude dari rakyat Indonesia yang selalu ngandelin. Kalau ada apa-apa ngandelin enggak.
Sekarang kita bisa bergerak. Ya. Saya sangat appreciate dengan UI Watch. Saya juga minggu lalu bertemu dengan Kapak ITB. Saya Ya. menunggu alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Betul. Kalian kan pasti punya seperti Tifa ini. Pasti. Kalian pasti punya seperti Rismon. Seperti ada seorang Profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi Bergerak kita semua. harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa rakyat diam ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan-kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Betul, setuju. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Ya. Roy Suryo sendirian, jangan biarkan Ya. Ismon Syanimat Jangan sendirian. mereka jadi tinggal. Semua UI harus Watch. bergerak. UI Watch bersama sekarang sudah Tifa. bersama Ya. dengan UI Watch kita. bersama terus. Ya. Ya. Oke? Terima kasih. Kita minta waktu 2 menit nih. Bang Dul. Bang Asro, bagaimana? Pertanyaan saya tadi, Dr. Tifa sebagai peneliti tidak bisa menjawab itu. Bukan tidak bisa, bukan rananya. Begitu ya, Dok ya? Betul. Iya, kita Dia berdasarkan fakta. Iya, karena bicara fakta. Berdasarkan fakta. Bang Ya. Asro bisa menjawab. Oh, saya bisa menjawab. Mantan anggota DPR. Nah, Beliau. Ya, saya bisa menjawab. beliau yang harus jawab. Iya. Tentang- Karena dugaan saya di DPR itu dulu di zaman Orde Baru dan yang semasa-masa saya itu banyak ijazah palsu. Dokternya dari Filipina lah, dari Spanyol lah, semua kawan-kawan saya juga sekarang udah meninggal. Saya tahu. Ada yang belajar juga tamatan dari Jerman, padahal dia menjadi insinyur, padahal dia satu level, tahulah saya semuanya. Sewaktu di KPU dia SMA aja. Ini zaman kapan, Bang? Zaman Orde Baru lah zaman saya tahu. Dari dulu udah ada ijazah palsu. Bang. Wah, jangan tahun 60 aja udah ada ijazah palsu. Jadi sebentar nih saya jadi insert. Jadi sama dong dengan ketakutannya kuasa hukumnya itu Joko Widodo, Iya. Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan. Nanti kalau ijazah itu semua dibongkar, nanti semua pejabat DPR semua nanti akan menimbulkan chaos. Jadi kalau Tidak. nyambung sama Yang saya hormatin almarhum Sarwo Edi waktu inspektorat jadi yang Kemlu, jadi yang dia yang banyak. membongkar ijazah palsu yang Kemlu. Kawan saya di situ, kawan sama kuliah, dia nggak lulus di UI, ijazah palsu, dia beli, tahulah saya, datang, kau kok Tapi jangan disebut namanya, Bang. enggak, kawan dekat saya kok. Nah, Jadi karena Sarwo Edi membersihin daripada klien saya pecat. Ini pengalaman luar biasa beliau ini. Sudah paling klien saya pecat, dia di kedutaan Austria. Lebih baik dia mundur. Ini Jadi itulah cintaan, Bang. waktu Sarwo Edi dibersihin. Justru ini momentum di mana janganlah sejarah Indonesia ini menjadi gelap, kelam dan kusam gara-gara ternyata pejabat bisa meraih jabatannya dengan ijazah yang patut dipertanyakan. Bahkan oleh seorang anggota seorang mantan pejabat aja sudah mengatakan tempat pembuatannya itu di Pasar Genjing Pramuka. Ini saya tunjukin bukan Pasar Pramuka ya, tapi mantan Pasar Genjing Pramuka namanya. Kalau Pasar Pramuka sendiri pasar obat-obatan, itu nggak ada di situ. Ya, ada di Tapi Simpang. yang ada yang di Simpang Jadi kan tanah ya, kosong itu itu. namanya Pasar Genjing Ya. Pramuka tuh di situ. Sekarang udah nggak ada. Tinggal situs wisata horor karena tinggal. Oke. Terima kasih. Saya senang. Bang Azril, Doa terima kasih. saya semoga pejuang-pejuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan ini sehat walafiat sekeluarga. Amin. Itulah doa saya. Oke. Karena Terima demi kasih. untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang nonton acara ini, We Watch ya. Ini hari ini benar-benar meriah, ramai, jelas, keras dan sangat tegas tapi lugas. Nah, Ya. Ini statement-statement dari Dr. Tifa dan kita kenal abang kita, Bang Hasrul Harun. Terima kasih.
semua sudah hadir tengah-tengah kita. Insya Allah kita ketemu lagi next time. Terima kasih Dr. Terima Tifa. kasih. Terima kasih Pak Ayo. Nasrul. Terima kasih. Prioritas, Prioritas, probitas, dan Probitas. justisia. justisia. Racikan Berita 1